Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya teman-teman. Semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ini ya aneh ya, lihat penampilan saya ada kain di kepala ya. Jadi teman-teman tadi ini ya, ini walaupun cuaca sore, jadi cuacanya tetap ini ya panas sekali teman-teman, jadi tidak tahan ya teman-teman ya, kepala saya ini teman-teman ya harus ditutupi ya. Jadi tadi entah kemana topi teman-teman ya, dicari nggak ada, terpaksa saya pakai ini ya. Ini pakai ini ya, pakai baju juga, jadi saya ikat dari belakang. Jadi teman-teman, pada kesempatan sore ini ya, seperti biasa teman-teman ya, aktivitas angon sapi ya, mengembala sapi ya. Jadi kegiatan rutinitas sehari-hari ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi teman-teman, saya di sini menjelaskan ya tentang ini ya teman-teman ya, pemilihan atau bibit sapi yang bagus untuk para peternak sapi pemula ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bibit sapi ya sangat menentukan ya, sangat menentukan kita ya teman-teman dalam beternak sapi ya teman-teman. Jadi bibit Bali harus ini ya, sapinya harus sehat ya, sehat sapinya, kemudian terus sapinya tidak penyakitan ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan ya cara memilih ini ya, bibit sapi yang bagus ya, jadi untuk para teman-teman peternak sapi. Jadi ini tentang khusus sapi Bali ya teman-teman. Jadi kalau sapi-sapi yang lain mungkin bagus juga lah ya teman-teman. Jadi karena saya di sini saya beternak sapi Bali, jadi pemilihan bibit teman-teman ya harus bibit yang unggul ya teman-teman ya. Jadi bibit sapi Bali harus yang unggul. Jadi maksudnya di sini teman-teman, unggul itu bagus ya teman-temannya dari segi perawakannya. Jadi teman-teman ya, untuk bibit yang unggul itu ya bisa saja dari segi ini perawakannya, sapi ada jenis sapi Bali super, sapi sedang, atau sapi yang biasa teman-teman ya. Jadi kalau super itu teman-teman ya bibit yang bagus ya. Jadi teman-teman, walaupun dia kecil ya sapinya, jadi dari segi ini ya, dari segi badan posturnya lumayan ini ya, lumayan gemuk ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, untuk mencari bibit yang unggul itu sebenarnya ini ya, kalau menurut saya sih teman-teman, simpel aja ya. Yang penting sapinya itu sehat ya, sehat, terus tidak sakit ya, makannya lahap ya, tidak milih-milih. Berbeda ya dengan kalau sapi-sapi yang malas makan, biasanya itu susah ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya semua bibit sapi itu unggul ya. Ya bibit unggul ini maksudnya gini teman-teman, dia tuh sapinya itu memang sapi yang unggul itu kan bagus ya di antara bibit yang lain ya kan. Jadi misalnya gini teman-teman ya, ada misalnya sapi itu umur ini ya, umur 5 bulan. Jadi 5 bulan itu udah besar teman-teman, lebih besar kayak ini ya, sapi ini ya. Ini udah 6 bulan lebih nih ya, jalan 7 bulan. Jadi dia masih umur 5 bulan tapi lebih besar ya. Jadi di situ dikatakan bibit unggul ya. Jadi di usia yang sapi yang masih muda tapi perawakan badannya itu sangat cepat perkembangannya ya. Besarnya cepat teman-temannya. Beda kalau seperti sapi-sapi yang misalnya kecentet ya. Kecentet itu maksudnya teman-teman, dia sapinya itu ya kecil aja ya, walaupun kita pelihara bertahun-tahun ya. Jadi memang jenis sapinya kecil ya, kalau dikatakan sapi kacang lah dia teman-teman ya.
Jadi kalau yang unggul tuh memang besar dia ya, segi perawakan tinggi besar ya, seperti sapi-sapi Bali Super tiba teman-teman. Jadi bibit yang unggul sangat menentukan ya teman-teman, untuk para peternak sapi pemula ya, bagi teman-teman yang mau beternak ya. Terus teman-teman, bibit yang unggul itu ya kalau menurut saya lagi ya teman-teman ya, misalnya ini ya dari betina indukan ya. Indukan itu kalau menurut saya sih tidak begitu besar lah ya, sedang-sedang saja. Cuman yang penting indukannya ini yang pertama teman-teman ya, satu ya, dia harus pandai ini ya, harus pandai apa ya, apa namanya, pandai merawat anaknya ya. Jadi teman-teman, ada juga sapi itu kalau udah beranak dia ini ya sama anaknya, kadang ini ya tidak sayang ya sama anaknya, kadang ditanduk-tanduk ya. Ada juga jenis indukan seperti itu teman-teman. Jadi harus ini ya, harus sayang sama ini anaknya ya. Jadi indukan sapi itu bagus teman-teman, jadi dia bagus untuk merawat anaknya supaya cepat besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sedikit ini ya sharing ya. Ini ya sedikit sharing. Jadi yang ini udah indukan, ini rumah ini punya saya ya teman, tuh udah indukan. Jadi ini anaknya ya, udah dere ini ya, udah 1 tahun ini 2 bulan, udah mau jalan 1 tahun 3 bulan lah. Jadi ini dulu teman-teman induknya ini sangat sayang sama anaknya teman-teman ya. Walaupun dari segi postur ya indukannya ya tidak begitu besar ya teman-teman, jadi dia sangat sayang sama anaknya, pandai merawat teman-teman ya. Jadi intinya indukan itu pandai merawat ini anak-anaknya ya teman-teman ya, supaya ini cepat pertumbuhan anaknya teman-teman ya. Terus dari segi ini juga, segi makanan ya, dari segi makanan atau segi pakan, segi makanan dia, sapi ini makan tidak milih-milih teman-teman ya. Jadi harus ini ya, kita perhatikan kalau mau memilih bibit unggul tuh, kita perhatikan kan, kita nampak kita mau beli sapi itu misalnya kan, jadi langsung ke lapangan, jadi kita lihat sapinya, ini makannya lahap, ini makannya kuat, makannya congok katakan gitu teman. Jadi bagus tuh teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Jadi sapi yang lahap makan itu sangat ini ya, sangat bagus. Dia cepat ini teman-teman, cepat dia kenyangnya ya. Berbeda kalau sapi itu malas makannya, makan sekali ngunyah terus berhenti. Ada juga teman-teman sapi yang makannya kurang ya. Itu nggak mesti ini teman-teman, nggak mesti kita kasih jamu, nggak mesti kita kasih jamu ya teman-teman. Jadi sapi itu memang ada ya bawaannya ya, ini ya lahap makan ya, cepat gemuk. Ini teman-teman, inilah paling cepat nih dia diantara yang lain, ini cepat kenyang duluan teman-teman ya, sapi indukan saya ini teman-teman ya. Ini sangat ini nih, makannya tidak milih-milih teman-teman ya. Jadi teman-teman, dari bibit unggul ya, dari segi bibitnya sih kalau ada sih nggak masalah sih, yang penting bibit Balinya super agak besar nggak masalah ya kan, mau sedang pun tidak masalah. Yang penting teman-teman lihat ya, sapi itu sehat ya kan, sehat, terus kan nampak langsung teman-teman ya. Dari perawakannya sedang pun bisa teman-teman ya. Yang penting dia bisa merawat anaknya teman-teman ya. Jadi sama aja teman-teman, kalau misalnya ini ya, misalnya sapi indukan jadi beranak, jadi nggak pandai merawat anaknya, jadi anaknya mau nyusu, jadi dia nggak mau. Ada juga teman-temannya harus dipegang, ada juga ya. Jadi sama aja kalau menurut saya ya kan. Jadi kalau misalnya anak sapi tidak menyusui ya kan, jadi pertumbuhannya itu kurang ya, lambat ya, dari sapi-sapi yang lain. Jadi kalau menurut saya sih, dari bibit unggul itu teman-teman, itu menurut saya ya. Jadi teman-teman, itulah penjelasan sedikit ya teman-teman ya, pemilihan bibit unggul untuk ini teman-teman ya, untuk para sapi pemula ya. Jadi semua itu sebenarnya menurut saya bagus semua teman-teman ya, bagus. Cuman itulah kalau saran saya ya, kalau menurut saya teman, mungkin berbeda menurut teman-teman yang lain-lain ya. Kalau saya sih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman,
Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita semakin berkembang teman-teman ya. Jadi supaya kita rajin buat ini video-video yang menarik tentang sapi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.